Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitriana Firahayuningsi dengan NIM akhir 024 dari kelompok 3 kelas A dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yaitu analisis komparatif kadar metabolit primer daun pisang kepok kuning antara metode kultur jaringan dan budidaya konvensional. Anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari saya sendiri, Fitrianovi, yang kedua ada Fasya Amanda, yang ketiga ada Nashwa Rahma, yang keempat ada Cecilia Yosefa. Indonesia memproduksi lebih dari 8 juta ton pisang per tahun. Namun, sayangnya selama ini kita hanya fokus pada buahnya saja. Daun pisang yang melimpah seringkali berakhir di tempat sampah. Padahal, daun ini menyimpan metabolit primer seperti karbohidrat dan protein yang sangat dibutuhkan industri farmasi dan pakan peternak. Penelitian ini penting dilakukan karena metode budidaya yang berbeda yaitu kultur jaringan di laboratorium dan penanaman konvensional di kebun dapat mempengaruhi metabolisme tanaman yang pada akhirnya akan mengubah kadar nutrisi di dalam daun tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana perbedaan kadar metabolit primer yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, dan air pada daun pisang kepok kuning yang dihasilkan melalui metode kultur jaringan jika dibandingkan dengan metode budidaya konvensional. Dari data pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa daun pisang kepok kuning hasil kultur jaringan memiliki karbohidrat sebanyak 44,15%, protein 19,77%, dan lemak 7,82%, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor fisiologis, di antaranya optimasi nutrisi eksogen, di mana media kultur seperti media MS menyediakan suplai nitrogen dan karbon sukrosa yang stabil dan siap serap. Nitrogen merupakan komponen inti penyusun asam amino, sehingga ketersediaannya yang berlimpah langsung memacu aktivitas ribosom dalam sintesis protein. Yang kedua, efisiensi metabolisme atau low stress. Tanaman di lab hidup dalam kondisi ideal. Mereka tidak kepanasan atau diserang hama, karena tidak perlu mengeluarkan energi untuk bertahan hidup. Hasil fotosintesisnya bisa ditabung secara maksimal dalam bentuk nutrisi. Yang ketiga, aktivitas enzimatis. Kondisi stabil menjaga enzim Rubisco bekerja optimal dalam mengikat karbon menjadi biomasa. Lalu, bagaimana dengan metode budidaya konvensional? Metode budidaya konvensional ini ternyata tanaman yang hidup di luar atau di lapangan tidak kalah menarik. Mereka mempunyai keunggulan di parameter lain seperti serat kasar sebanyak 14,14% dan abu sebanyak 11,38% yang lebih tinggi. Fenomena ini adalah bentuk pertahanan diri tanaman terhadap dunia luar. Yang pertama ada lignifikasi. Karena harus menghadapi angin kencang dan terik matahari, tanaman mempertebal dinding selnya dengan selulosa dan lignin agar tetap berdiri tegak. Itulah mengapa serat kasarnya lebih tinggi. Yang kedua, akumulasi mineral. Kadar abu yang tinggi menunjukkan bahwa tanaman menyerap mineral anorganik yang lebih kompleks dari tanah alami dibandingkan media buatan. Yang ketiga, kadar air. Dengan kadar air sebanyak 16,57%, tanaman lapangan memiliki struktur jaringan yang lebih masif untuk menjaga hidrasi di bawah paparan panas matahari. Selanjutnya, terdapat analisis serat kasar melalui metode gravimetri. Penentuan kadar serat kasar dilakukan menggunakan metode gravimetri melalui dua tahap ekstraksi kimia utama untuk mengisolasi komponen serat murni. Yang pertama ada digesti asam, di mana sampel direflux dengan H2SO4 1,25% untuk melarutkan gula dan pati. Yang kedua dengan digesti basah, di mana residu kemudian direflux dengan NaOH 1,25% untuk menyabunkan lemak dan melarutkan protein. Sisanya dicuci, lalu dikeringkan pada suhu 130 derajat Celcius
lalu dipijarkan dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius. Selisih beratnya itulah serat kasar murni kita. Ini adalah alat yang dipakai melalui metode gravimetri. Selanjutnya, penentuan kadar karbohidrat. Kadar karbohidrat dihitung menggunakan metode perhitungan selisih by difference, yaitu dengan mengasumsikan karbohidrat sebagai sisa dari komponen nutrisi lainnya yang telah diuji. Rumusnya adalah sebagai berikut. Karbohidrat dalam persen sama dengan 100% dikurangi persen air, ditambah persen abu, ditambah persen protein, ditambah persen lemak, ditambah persen serat kasar. Metode ini sangat praktis untuk melihat gambaran energi total yang disimpan tanaman. Kesimpulannya adalah, secara nyata metode budidaya mengubah profil kimia daun pisang kepok kuning, di mana jika membutuhkan bahan baku dengan densitas nutrisi dan energi tinggi untuk pakan atau farmasi, daun hasil kultur jaringan adalah pilihan yang paling efisien. Namun, jika mencari kadar serat tinggi untuk aplikasi tertentu, contohnya budidaya konvensional, tetap yang paling efisien. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan teknologi yang tepat, kita bisa mendesain kadar nutrisi tanaman sesuai kebutuhan industri. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.